kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk datang belajar kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan supaya setiap materi yang disampaikan oleh setiap guru-guru kami boleh mengerti dan kami boleh pahami itu semua karena pertolongan Bapa. Terima kasih Yesus, berkati juga guru-guru yang mengajar supaya setiap materi yang disampaikan kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kelas, mari kita nyanyikan satu pujian lagi, Bapakku datang padamu. adik-adik. Kakak harap kalian semua sehat ya. Baik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan dan sudah berdoa. Nah, sekarang saatnya kita akan memulai pelajaran kita. Nah, sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Naomi Hutauruk.
Jadi nanti Kakak dan Kak Triaman akan mengajar di kelas 9. Kami akan mengajar kalian di kelas 9 untuk tahun ajaran baru ini ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita persiapkan Alkitab kita dulu ya. Kita persiapkan Alkitab kita persiapkan catatan dan pulpen, dan nanti ada hal-hal yang penting yang harus dituliskan. Baik adik-adik, sebelum kita juga memulai pelajaran kita, Kakak punya tugas untuk kalian yang di kelas 9. Jadi Kakak punya tugas pertama. Nah, tugasnya adalah membuat video perkenalan diri. Jadi nanti di dalam video kalian menyebutkan nama, menyebutkan asal sekolah, dan juga bagaimana kesan kalian sudah naik ke kelas 9. Jadi di dalam videonya sebutkan nama, sebutkan asal sekolah kalian, dan bagaimana kesan kalian sudah naik ke kelas 9. Nanti videonya bisa dikirim ke WA-nya Kakak. Di nomor, coba ditulis 0813 1605 1782. Jadi nanti kalian setelah membuat video perkenalan, kalian kirim ke WA Kakak di nomor 0813 1605 1782. Nah, kemudian itu tugas yang pertama. Nah, selanjutnya Kakak memberikan info. Infonya adalah buku yang akan kita pakai. Karena kita belajarnya melalui online, melalui daring, jadi mungkin saat ini kalian tidak memegang buku pegangan. Jadi nanti setelah kelas ini Kakak akan membuat grup kelas 9 dan akan mengirimkan link untuk buku yang akan kalian pakai, buku yang akan sama-sama kita pakai. Jadi nanti ada linknya tentang pembelajaran kita, nanti kalian buka, dan kalau lebih baiknya lagi kalian bisa print ya, bisa print, jadi membacanya bisa lebih enak gitu ya, membacanya karena sudah di print. Nah, kalau untuk hari ini kita akan belajar, nanti Kakak akan tampilkan pembelajaran kita hari ini, jadi Kak Naomi dan juga adik-adik bisa membaca, kita bisa membaca ya, Kakak bacakan, jadi kalian bisa mengikutinya. Kalau untuk hari ini, setiap pelajaran akan Kakak tampilkan. Nah, baik adik-adik, kita akan belajar untuk tema pelajaran kita yang awal ini adalah, yang pertama adalah temanya itu gereja. Gereja, gedungnya atau orangnya. Nah, nanti kita akan cari tahu ya, sebenarnya gereja itu gedungnya atau orangnya gitu. Jadi selama ini mungkin ada berpikir, oh gereja itu adalah gedungnya atau gereja itu adalah orangnya. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan melihat gereja itu gedungnya atau orangnya. Gitu ya adik-adik ya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Kakak akan membukakan, tampilkan gereja, gedungnya atau orangnya. Oke, Kakak bacakan ya. Kalian bisa mengikutinya di rumah masing-masing. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci itu. Lalu lidah api yang berkobar-kobar turun di atas kepala murid-murid. Sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mendadak mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Jadi ada kejadian aneh yang dialami oleh murid-murid, yaitu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Kemudian Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Orang banyak datang ke kota itu untuk merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Jadi mereka merayakan Pentakosta dan perayaan syukur untuk panen di bait suci di kota itu, di Yerusalem. Kemudian murid-murid keluar dari tempat mereka berkumpul, dan tiba-tiba semua orang yang mendengar mereka dan yang berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. Orang-orang itu berasal dari Partia, dari Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan lain-lain. Jadi banyaknya orang yang berasal dari setiap daerah mengerti dengan bahasa mereka. Mereka orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Jadi mereka adalah orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Semua terheran-heran dan mereka berkata,
bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi kita bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8. Nah, sebagian orang lagi bersikap sinis dan mengejek mereka. Jadi ada yang terheran-heran, tapi ada juga yang bersikap sinis dan mengejek mereka. Wah, mereka sedang mabuk anggur manis, kata orang-orang ini tentang murid-murid Yesus. Petrus, salah seorang dari murid-murid itu, bangkit dan memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Jadi Petrus berdiri dan bangkit dan menjelaskan kepada orang-orang yang ada di situ pada saat itu bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu yang terjadi pada murid-murid itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Kemudian adik-adik, nah kita bisa baca di Kisah 2 ayat 17-18, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, itu dituliskan di Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Kemudian adik-adik, apa yang disaksikan oleh banyak orang itu tidak lain adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa. Itu membuktikan bahwa Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh sangat berkuasa. Kemudian ada yang mengatakan, jadi apa yang harus kami lakukan? Tanya orang banyak itu. Para murid yang tadinya sangat ketakutan dan selalu bersembunyi, kini berubah menjadi orang-orang yang sangat berani dan merasa percaya diri. Nah, murid-murid ya, pada saat itu murid-murid Yesus yang tadinya ketakutan dan bersembunyi, kini menjadi berani dan penuh rasa percaya diri karena kuasa dari Tuhan. Mereka dengan tegas memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka bersama Kristus. Jadi mereka mengalami kesaksian bersama Kristus, mereka ceritakan kepada orang-orang di sana. Kristus yang telah bangkit itu. Jadi mereka dengan tegas memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka bersama Kristus yang telah bangkit itu. Melalui kesaksian mereka yang sangat meyakinkan itu, sehingga orang banyak tergerak dan bertanya lebih jauh. Jadi apa yang harus kami lakukan? Karena mereka orang-orang yang mendengarkan kesaksian murid-murid merasa tergerak hatinya. Lalu mereka berkata, jadi apa yang harus kami lakukan? Nah, kemudian Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, Petrus berkata bahwa orang-orang di sana harus bertobat dan hendaklah masing-masing memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, adik-adik, kalau kita baca selanjutnya ya, hari itu juga banyak orang yang meminta mereka dibaptiskan. Jadi ketika mendengarkan kesaksian murid-murid dengan keberanian mereka, dengan kepercayaan diri mereka yang begitu besar, yang berasal dari Tuhan, dan mereka menyaksikan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka yang mereka lalui bersama Kristus, mereka semakin berani, dan pada hari itu banyak orang yang meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana, artinya gereja yang pertama. Gereja yang pertama itu jemaatnya berjumlah sekitar 3.000 orang. Apa yang menarik dari bagian kisah ini? Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya. Nah, poinnya, ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya. Bahkan orang-orang Kristen perdana justru berkumpul setiap hari di Bait Allah. Kisah 2 ayat 46. Bukan karena mereka tidak punya tempat ibadah, melainkan karena mereka memandang diri mereka sebagai bagian dari umat Yahudi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa gereja seperti yang dikatakan dalam kata-kata nyanyian pembukaan kita, terutama sekali adalah orangnya di negara barat ada gereja-gereja yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak.
Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Nah, kalau tadi dituliskan di sini dapat kita melihat bahwa gereja seperti yang dikatakan dalam kata-kata nyanyian pembukaan kita. Nah, di dalam buku ini, nyanyian pembukaan kita itu adalah aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Nah, itu tadi untuk nyanyian pembukanya. Tadi kita tidak baca ya ke atas ya, namun itu. Nah, lanjut lagi adik-adik, kita masuk ke makna gereja. Makna gereja. Kita baca, kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Dibacanya itu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Mungkin adik-adik, mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata eklesia ya. Mungkin ada di ibadah pemuda, atau di sekolah minggu, bahkan di gereja mungkin sudah pernah dengar kata-kata eklesia. Nah, kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara kata klesia berasal dari kata kerja kaleo, yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Artinya, kita baca sekali lagi, artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Oke, orang-orang ini termasuk kita semua, kakak dan adik-adik semua ya, dipanggil untuk keluar, untuk menjalankan tugas kita, untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan. Jadi, kakak dan adik-adik semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar, untuk menjalankan tugas, untuk memberitakan kasih Allah. Kasih Allah itu apa? Tidak disampaikan dengan perkataan, maksudnya tidak hanya dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan kita. Kasih itu juga harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Tapi tidak hanya perkataan saja, namun juga dengan perbuatan kita. Jadi begitu. Jadi nanti kita bisa simpulkan sebenarnya gereja itu orangnya atau gedungnya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kakak mau kasih tugas yang kedua lagi. Ya adik-adik ya. Nah, kalau tadi tugas yang pertama adalah merekam video perkenalan. Yang kedua tugasnya adalah pertanyaannya, gereja itu gedungnya atau orangnya? Nanti adik-adik bisa kerjakan, mau ditulis boleh, ditulis lalu difoto, nanti dikirimkan ke WA kakak dengan nomor yang tadi, atau bisa diketik juga boleh. Jadi bisa dikirimkan lewat WA juga. Jadi apa yang pertama adalah, tugas yang pertama, perkenalan diri dengan video. Yang kedua, gereja itu gedungnya atau orangnya. Nanti bisa dikerjakan ya, seperti yang tadi kakak bilang. Kemudian kita lanjut, umat Allah yang baru. Umat Allah yang baru. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Atau lebih tepatnya lagi, bagaimana kaitan antara agama Yahudi dengan agama Kristen? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, itu ya dituliskan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda, yaitu umat Allah.
Jadi Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian dengan perjanjian yang baru ya, perjanjian yang baru dengan umat Israel dan Yehuda. Kemudian yaitu umat Allah ya, kaum Israel dan Yehuda itu yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Nah, misalkan dulunya kan dibuat di dalam loh batu, namun sekarang katanya kata yang dituliskan katanya bahwa akan dituliskan di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama, kita menemukan banyak sekaligus kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka yang menggerutu, mereka yang marah-marah, mereka yang tidak bersyukur. Nah, berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya, mereka juga berulang kali mengalami penghukuman. Nah, penghukuman itu bisa nanti kita baca di Ulangan 9 ayat 18, 31 ayat 29, kemudian Hakim-Hakim 6 ayat 1, Hakim-Hakim 10 ayat 6, dan lain-lain, masih banyak lagi. Apa sebabnya mereka mengalami penghukuman? Tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukum Allah. Apabila mereka membacanya atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Nah, marilah kita kembali mengingat akan panggilan Tuhan. Kalau kita kembali ya ke kisah Abraham, coba kita ingat bagaimana panggilan Tuhan Allah kepada Abraham, yang belakangan berganti menjadi nama Abraham. Nanti kita bisa baca di rumah ya adik-adik ya, di Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan seluruh sanak keluarganya. Wah, sedih ya kalau disuruh meninggalkan sanak saudaranya. Terus meninggalkan kota kelahirannya untuk hidup di negeri yang baru di kemudian hari dinyatakan kepadanya oleh Tuhan. Jadi bahkan juga kota kelahirannya dia harus tinggalkan untuk hidup di sebuah negeri yang baru di kemudian hari dinyatakan kepadanya oleh Tuhan. Nah, dari keturunannya lah kata Tuhan bahwa terbentuk bangsa Israel, umat Allah yang diharapkan untuk menjadi saluran berkatnya kepada seluruh dunia. Nah, Tuhan mengatakan dari Abraham lah akan terbentuk bangsa Israel dan mereka itu yang diharapkan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Orang-orang Kristen perdana yang tadi kita baca di atas ya, orang-orang Kristen perdana atau yang awal-awal memahami dirinya sebagai umat Israel yang baru. Mereka mengerti bahwa mereka adalah umat Israel yang baru. Sama seperti Abraham yang dipanggil keluar untuk diutus menjadi berkat bagi dunia. Begitu pula kita orang Kristen dipanggil keluar untuk kemudian menyatakan kasih Allah yang telah ia wujudkan melalui Yesus Kristus. Kasih itulah yang harus kita sampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Jadi setelah kita dipanggil keluar untuk menyatakan kasih, berarti kita harus menunjukkan kasih kepada banyak orang. Nah, seperti mungkin adik-adik saat ini, adik-adik sudah kelas 9 dan semakin dewasa. Dan saat ini juga pasti ketika kita belajar tentang kasih, adik-adik sudah mulai dapat lebih mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik. Misalkan apa? Ya mungkin di dalam rumah ya, lebih mengasihi orang tua, mungkin dalam hal apa? Dalam hal membantu orang tua di rumah, mungkin hal-hal yang kecil namun sangat membantu orang tua, misalkan mencuci piring, membersihkan rumah, menyuci baju. Jadi kasih itu bisa kita bukan hanya diperkatakan, tapi harus dilakukan, dilihat dari perbuatan kita. Ketika kita belajar tentang kasih, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang dipanggil keluar untuk kemudian menyatakan kasih, misalkan sayang kepada saudara-saudara, adik atau kakak, kemudian membantu sayang kepada orang tua dengan membantu di rumah, itu sangat akan menyenangkan banyak orang ya. Jadi bukan hanya kita belajar tentang kasih, tapi kita bisa mempraktikannya mungkin pertama di rumah, dan kemudian mungkin di lingkungan rumah, bahkan nanti kalau kita sudah bersekolah, bisa ke sekolah, kita juga menunjukkan kasih kita di sekolah.
Nah, kita lanjut. Namun demikian, seperti yang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, hukum Taurat seringkali malah dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Pada masa Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak, banyak ahli Taurat yang mengecamnya karena Tuhan Yesus dianggap melanggar aturan-aturan Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Misalkan pada Markus 3 ayat 1-6, Matius 12 ayat 1-8, dan lainnya. Taurat yang seharusnya digunakan untuk menjadi penuntun menuju kehidupan yang lebih baik, malah lebih sering menghadirkan masalah dalam kehidupan bersama karena digunakan secara keliru. Jadi hukum Taurat itu digunakan secara keliru. Kemudian kita lanjut ya. Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru. Umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Karena itu pula gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Sering sekali gereja disebut sebagai apa? Israel yang baru. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh kasih-kasihan, belas kasihan. Gereja perdana atau gereja awal terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Bagaimana orang sekarang menggunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Tanyakan kepada kalian, pernahkah kalian menghakimi orang yang tidak pergi ke gereja pada hari Minggu? Jadi di sini dikatakan, tanyakan kepada siswa, pernahkah mereka menghakimi seseorang yang tidak pergi ke gereja pada suatu hari Minggu? Jadi ini ada cerita ya, coba kita baca. Nah, ada seorang yang bernama Tina, dia mengatakan, Didi, kok kamu nggak ke gereja sih tadi pagi? Itu dosa loh. Kemudian Santo menjawab, Rudi, kamu nggak boleh mendengarkan musik sejenis itu dosa, tahu? Nah, kemudian Marni, Nana, pakaian kamu tuh nggak sopan ya, itu dosa. Nah, pernahkah teman-teman juga mengalami hal seperti itu? Mungkin mengatakan kepada orang lain, kamu kok nggak ke gereja, kamu kok mendengarkan musik yang seperti itu, atau kamu kenapa nggak sopan? Nah, itu dosa gitu ya. Jadi mungkin juga teman-teman, adik-adik juga pernah mengalami hal seperti itu. Seringkali orang menilai dan menghakimi orang lain dengan cara-cara yang dilakukan oleh siapa tadi? Tina, Santo, dan Marni. Apa yang mereka katakan mungkin ada positifnya, pergi ke gereja dan beribadah dengan saudara-saudara yang sangat diharapkan dari setiap orang Kristen. Musik-musik tertentu mungkin mengandung lirik yang negatif, artinya mengandung lirik-lirik yang tidak baik, yang menganjurkan perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan jahat dan merusak masyarakat. Jadi ada juga ternyata musik-musik yang kata-katanya itu tidak baik ya, tidak sopan, bahkan ada yang sampai membuat orang-orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik. Pakaian tertentu mungkin lebih tepat dikenakan mungkin saat berenang dan bukan di tempat-tempat umum lainnya. Jadi banyak hal yang mungkin banyak yang tidak sesuai dengan hati kita, namun kita tidak boleh menghakimi ya. Kita tidak boleh menghakimi, tapi biarlah kita melakukannya dengan kasih. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan lanjut ke pergumulan gereja, adik-adik. Jadi di sini nanti ada pergumulan gereja. Bagaimana pergumulan gereja yang terbuka, dan nanti ada bagaimana pergumulan gereja yang tertutup. Jadi gitu, ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Untuk pergumulan gereja ini akan disampaikan nanti di pelajaran minggu depan, namun adik-adik boleh perhatian sedikit, jadi nanti sebelum pelajaran nanti di minggu depan, kakak harap kalian sudah melihat link nanti yang akan kakak sampaikan tadi di atas ya, bahwa ada nanti link buku yang adik-adik buka melalui Google, dan kakak harap sih kalau memang ada kesempatan ya bisa di print gitu. Jadi bisa di print, bisa
bawah, mungkin bisa di print per bab. Jadi nanti kita bisa memulainya pembelajaran juga adik-adik sebelum memulai pelajaran itu sudah membaca dahulu gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran untuk minggu depan misalkan, sebelum dipelajari bersama-sama dengan kakak, kalian sudah membaca dahulu. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Nah, untuk pergumulan gereja, untuk tema pergumulan gereja nanti kita akan pelajari itu nanti di minggu depan. Untuk saat ini kita hanya belajar tentang gereja. Hanya gereja, maksud arti gereja ya, makna dari gereja. Nah, kakak ulang kembali bahwa tadi kita memiliki 2 tugas. Yang pertama adalah merekam diri sendiri untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, menyebutkan asal sekolah, dan juga bagaimana pesan setelah naik ke kelas 9. Kemudian yang paling penting yaitu tugas yang kedua itu gereja itu gedungnya ataukah orangnya. Nanti kalian bisa menulis di buku, setelah kalian tulis hasilnya, kalian bisa foto dan kirimkan ke kakak, atau kalian bisa diketik, lalu juga dikirimkan ke kakak. Dan yang terakhir kakak kembali ingatkan supaya nanti link yang akan dikirimkan ke grup, buku yang akan kita pakai, bisa dibuka oleh adik-adik, nanti bisa dibaca di sana, dan untuk pembelajaran selanjutnya biar kita lebih jelas dan lebih lancar lagi. Baik adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Meskipun kita belajar lewat daring, tapi kakak berharap kalian tetap serius, kalian tetap mencatat semua yang penting, yang menurut kalian itu harus dicatat, kalian catat, dan juga setiap pembelajaran kalian harus serius, itu yang penting. Kalian serius, tetap mendengarkan, walaupun mungkin kakak saat ini tidak bisa melihat kalian belajarnya ya, tapi tetaplah bersikap serius ketika belajar, meskipun kita lewat daring. Baik adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mengerti. Kalaupun tidak mengerti, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti ya, boleh di WA ke kakak. Yang tadi nomor yang sudah disebutkan, nanti kalau ada hal-hal atau kak ini belum mengerti atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa WA ke kakak dengan nomor yang tadi sudah disebutkan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga adik-adik setiap hari sehat. Meskipun kita lewat daring, kakak berharap satu, yang tadi itu tetap serius. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menutup dalam doa. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, sehingga pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dimulai dari awal, tengah hingga kami akhiri pada saat ini Tuhan. Dan segala pembelajaran yang kami terima kiranya menjadi berkah dalam setiap kehidupan kami, dan kami bisa menenangkan di hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman dan adik-adik semua, terima kasih kepada Kak Naomi yang mengajar, dan next time untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.